Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Pak, perihal katanya Bapak ditawarkan saham 1T itu seperti apa Pak? Itu Bu Eli yang jelasin. Nanti saya. Sabar ya. Kalau belum, Berarti tidak ada ya Pak ya penolakan ya Pak ya? Izin. nggak ada. Baik. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Terkait dengan ijazah ini akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi. Tidak penting bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita memang sudah lama menantikan Bang Egy Sujana, sahabat ya, pasca ketemu dengan Pak Jokowi. Dan kali ini beliau betul-betul menepati janjinya bahwa dia akan tampil pada hari Jumat. Dan luar biasa membuat semua wartawan terkejut dengan pengakuan beliau. Tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi akhlaknya jauh lebih bagus dari dirinya. Dan saya kira ini bukan pengakuan kecil ya. Kita tahu bahwa Bang Egy Sujana adalah orang yang selama ini berada di garis terdepan tuduhan ijazah Pak Jokowi. Sekarang justru mengakui sesuatu yang tak pernah dibahas di ruang debat, yaitu bahwa soal akhlak saya pun kalah dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bang Egy Sujana secara tidak langsung juga menghapus bagaimana anggapan banyak orang bahwa beliau menganggap Pak Jokowi sebagai Firaun. Saya pun di konten-konten saya sebelumnya kan menegaskan bahwa jahatnya Pak Egy Sujana ini karena menganggap Pak Jokowi sebagai Firaun dan dia dinisbatkan dirinya sebagai Nabi Musa alaihissalam. Pada video ini semua terjelaskan, sahabat. Bahkan pertanyaan wartawan terkait soal ijazah palsu, Egy Sujana juga sudah tidak mau menghiraukan itu. Jadi memang sudah tidak mau membahas soal ijazah palsu, termasuk soal godaan, proyek triliunan. Itu semua katanya tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita lihat videonya. Saudara-saudara, ini satu lagi Agusto. Dia wartawan senior dulu, tapi sekarang sudah jadi aktivis. Pegang channel Kabar Best. Bukan Bang Egy Sujana, Bright Empathy Solution. Jadi saya tunjuk beliau karena saya keluar negeri, jadi kalau ada apa-apa nanti kalian bisa hubungi dia. Jadi itu suara resmi. Jangan ada ngaku-ngaku lagi seperti Rasman, ngaku-ngaku dia urus. Enggak, yang urus itu itu harus diakui. Jangan ngaku-ngaku lagi. Apalagi pendiri PTP kagak ngapa. Jangan begitulah. Sok-sok merasa setara. Lu tuh dulu ngelamar ke aku minta tolong. Jangan begitu. Saya biasanya nggak bisa negur karena kalau udah melampaui batas, aku tegur. Nggak boleh begitu. Kemudian saudara-saudara, poin penting ya dalam pers ini ada teori dua sisi. Sisi kebaikan, sisi kejahatan. Terjadi perseteruan karena dalam konstruk ajaran Islam kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu baru kebatilan lenyap? Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Ya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melalui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan nggak jadi. Itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu. Tidak benar. Yang benar begitu. Dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Tidak bisa
kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog, dalam Islam itu tabayun, dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat, 43-44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun, tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan begitu dia ingat. Itu kan menarik, kejahatan yang begitu dasar, tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras, sampai dia pulang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Pertanyaannya, sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima. Saya datang, Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jokowi. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya, sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Igi datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Ya. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa dia di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi Allah. Pasal 9 UUD 4. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Mungkin itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RC itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang loh. Dia langsung reaksi. Serip ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada pembahasan ijazah di sana? Iya, dengan itu karena saya sudah mau cek intinya ya.
soal ijazah Tetap mengakui kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Pak, perihal katanya Bapak ditawarkan saham 1T itu seperti apa Pak? Itu Bu Elia yang jelasin. Nanti saya. Sabar ya. Kalau belum Berarti tidak ada ya Pak ya penolakan ya Pak ya? nggak ada. Baik. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah din. Terkait dengan Itu ijazah itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting. Itu kata Jokowi. Tidak penting. Egi tanpa sadar sudah membongkar satu hal sahabat, bahwa dalam konflik politik dan hukum yang paling langka bukan bukti, tapi kemampuan menahan ego. Dan di titik ini Pak Jokowi saya kira tidak sedang menang dalam debat, tapi beliau menunjukkan standar bahwa kekuasaan bisa bersikap tenang, dan korban fitnah tidak selalu harus membalas dengan kemarahan. Pengakuan Egy Sujana saya kira ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini adalah cermin buat kita semua bahwa yang namanya akhlak bisa lebih memukul daripada argumen. Bahwa menerima tamu bisa lebih kuat daripada 1000 konferensi pers yang dilakukan oleh para pemburu ijazah seperti teroris ini. Dan mungkin di tengah politik yang bising ini, kemenangan paling sunyi justru datang dari satu hal yang sangat sederhana. Sikap yang betul-betul beradab, yang betul-betul diperlihatkan adalah akhlak yang mulia. Inilah yang terjadi antara pertemuan Pak Jokowi dan Egy Sujana. Tidak ada embel-embel, selain saling membangun kesetaraan. Betul-betul beliau tanpa maaf memaafkan, menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan inilah akhlak pemimpin sesungguhnya sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.